Oke, untuk video kimia kali ini kita mau bahas latihan soal tentang asam basa. Soalnya adalah di antara kelompok asam berikut yang bervalensi 2 adalah, jadi asam yang bervalensi 2 adalah asam yang dapat melepaskan 2 ion H+. Jadi bisa melepaskan 2 ion H+. Ini disebut asam valensi 2. Nanti kalau bisa melepaskan 3 ion H+, ya berarti valensinya 3 dan seterusnya. Nah, berarti kalau asam nitrat itu simbolnya adalah HNO3. Di sini hanya cuma 1, berarti valensinya 1. Asam cuka CH3COOH ini juga bukan valensi 1. Asam fosfat itu H3PO4. Nah, ini valensinya 3. Ini salah. Asam sulfit berarti H2SO3. Ini valensinya 2. Asam karbonat H2CO3 valensinya 2. Asam asetat cuma valensinya 1 nih karena CH3COOH. Jadi salah di asam asetatnya. Ini betul, ini salah, berarti salah. Kalau asam nitrat itu tadi HNO3, berarti valensinya 1. Asam klorida HCl itu valensinya H-nya 1. Asam sulfat H2SO4 berarti 2. Tapi ini 1, ini otomatis salah. Kalau asam sulfat H2SO4, asam sulfida H2S, asam karbonat H2CO3. Nah, ini 2 semua ya, H2. Nah, ini berarti jawabannya. Jadi, kalau kita mau jabarkan H2SO4, jadi akan terionisasi menjadi 2H+. Nah, ini artinya bervalensi 2. Adalah salah satu contoh kalau kita menjabarkan H2S itu berarti 2H positif tambah S2-. Atau kalau asam karbonat H2CO3 ini, CO3 akan jadi 2H positif tambah CO3 2-. Jadi valensinya 2. Asam sulfat tadi udah, asam fosfat juga udah, H3PO4, asam nitrat juga udah, HNO3. Gitu ya. Konsentrasi ion hidrogen dalam larutan yang pH-nya 3-log2 adalah berapa? Oke, sekarang kita mau tulis kalau diketahui pH-nya adalah 3-log2, maka dari pH itu ke konsentrasi, langsung ke konsentrasi H+ bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya 3 ini akan jadi pangkat. Kita tulis dulu 10. Nah, pangkatnya ini pakai min. Jadi kalau 3 ya pangkatnya -3 gitu ya. Lalu log 2 ini angkanya tinggal taruh aja, angka yang di sini taruh di depan. Udah selesai. Nah, satuannya molar ya. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10-3 molar yang C. Jika pH larutan 0,01 molar suatu asam lemah Ha adalah 3,5, maka tetapan asam atau Ka adalah berapa? Jadi kita bisa tulis dulu di sini diketahui. Jadi diketahuinya di sini adalah yang pertama ini adalah molaritas. Simbolnya M besar 0,01 molar atau kita buat 10 pangkat -2. Kita buat notasi ilmiahnya ya. Ini adalah pH-nya udah dapet 3,5. Pertanyaannya adalah di sini ketetapan asam lemahnya berapa disimbolkan dengan Ka. Untuk menjawabnya kita mau buat kalau kita mau buat di sini pH ya 3,5, maka konsentrasi H+ nya udah dapat nih. Jadi 3,5 ini akan jadi pangkat di 10 karena pH itu adalah rumusnya ini min log dari konsentrasi H+ gitu ya. Nah, maka ini akan jadi pangkat. Jadi nulisnya seperti ini, 10, 3,5 ini akan jadi pangkat 3,5, tapi jangan lupa dia harus pakai min 3,5. Kenapa? Karena rumusnya untuk pH adalah minus log H+. Jadi min ketemu min akan jadi positif 3,5. Nah, dari H positif atau konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 3,5, kita jabarkan di
rumus konsentrasi. Ingat kalau dia itu adalah maunya asam lemah Ha. Jadi kalau asam lemah, rumus konsentrasi H plusnya adalah akar dari konsentrasi ketetapan molar dulu ya, kita kali dengan molaritas atau konsentrasinya, sama dengan, nah nilainya 10 pangkat min 3,5 seperti ini. Nah, untuk menghilangkan akar, kita bisa kuadratkan di kedua sisinya. Ini kita kuadratin, ini juga kita kuadratkan. Akar itu kan 1/2 dikali 2, jadi habis sisa Ka dikali molar. Molarnya kita masukin 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 3,5 dikuadratkan, jadi 10-nya tetap min 3,5 kali 2 itu minus 7 ya, 3,5 kali 2 minus 7. Maka udah dapat nih Ka-nya, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, jadi Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5, karena kalau pembagian pangkatnya dikurang, minus 7 dikurang minus 2, jadi minus 7, min ketemu min jadi positif, minus 7 positif 2, jadi hasilnya 10 minus 5, atau kalau mau ditulis ya 1 kali 10 pangkat min 5 seperti itu. Ini geser sedikit deh ya, jadi 1 kali 10 pangkat min 5 itu yang C. Besarnya pH larutan yang dibuat dari 0,01 mol KOH dalam 10 liter air adalah berapa? Oke, kita tulis diketahui dulu ya. Diketahuinya adalah ini mol, simbolnya adalah N. 0,001 mol itu notasinya sebesar 10 pangkat min 3, karena 3 0 ada 0 3 buah di depan, jadi pakai min ya. Nah, habis itu 10 liter, maka volumenya adalah 10 liter. Di sini ditanyanya adalah pH dari KOH. Ingat kalau KOH merupakan basa kuat ya. Taunya dari mana ya, memang taunya harus dihafal. Jadi harus dihafal kalau KOH adalah basa kuat. Atau di sini di soal tidak ada ketetapan basa atau KB-nya, sehingga kalau dia ada KB atau ketetapan basa, dia masuknya nanti basa lemah. Karena KOH basa kuat, maka kita harus cari konsentrasi dari KOH-nya. Jadi molaritas dulu kita cari. Molaritas mol dibagi dengan volum. Ini 10 minus 3 tinggal dibagi sama 10 ya. 10 min 3 dibagi 10 adalah 10 min 4 hasilnya. Ini sebentar nih, tulisannya nggak rapi ya. 10 pangkat min 4. Nah, molar. Lalu dari situ kita akan cari konsentrasi OH min untuk basa kuat. Ini adalah basa kuat. Kita mau pakai rumus valensi dari KOH dikali dari OH-nya dikali dengan molaritas. Ingat kalau KOH dijabarkan ya akan menjadi K plus tambah OH min. Nah, karena di sini adalah koefisiennya 1, maka valensinya adalah 1. Atau misalnya nanti ada CaOH2. Nah, ini kalau dijabarkan Ca2 positif ditambah dengan 2 OH min. Jadi ini valensinya 2 karena depannya koefisiennya 2 ya. Kalau di sini koefisiennya 1. Maka 1 dikali molaritasnya yaitu 10 min 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Dari konsentrasi OH min kita langsung menuju POH. POH sama dengan minus log dari konsentrasi OH minnya. Jadi tinggal kita masukin aja nih min log dikali 10 pangkat min 4. Nanti di sini minus 4 dikali aja ke depan. Minus 4 dikali min, hasilnya adalah positif 4. Kenapa? Karena sebenarnya ini 10 log 10. Kalau 10 log 10 kan nggak ditulis. Ini kan 10 log 10, jadi ini ke sini. Jadi 1. Sisa min dikali min 4, jadinya 4. Dari POH kita langsung ke
pH. Sebentar ya, ini ada soal di bawahnya. Bentar. Habis itu langsung ke pH, POH min lagi. Ini kita hapus. Di sini adalah pH. pH sama dengan 14 ketetapan ya. Di sini adalah ketetapannya 14 dikurang POH atau rumusnya ya. 14 dikurang 4 karena POH-nya 4. Jadi 14 dikurang 4 hasilnya adalah 10. Sehingga pH dari KOH adalah 10. Jadi yang hasilnya 10 adalah yang C. Larutan HCl dalam air yang pH-nya 2 akan berubah menjadi pH 3 jika larutan tersebut diencerkan berapa kali ya. Oke, jadi yang diketahui yang awalnya itu adalah pH 2 akan berubah menjadi pH 3 jika diencerkan berapa kali ya, berarti hubungannya dengan volume. Nah, kalau dari pH 2 kita masuknya ke H+. Kenapa? Karena di sini kalau kurang dari 7 berarti dia masuknya asam. Berarti kalau pH-nya 2, H+-nya 10 pangkat minus 2. Kalau di sini pH-nya 3, berarti konsentrasi H+-nya tinggal 10 pangkat min 3. Jadi 3-nya ini jadi pangkat, tapi jangan lupa dipakein minus karena rumus untuk pH adalah minus log dari konsentrasi H+-nya. Jadi di sini molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2. Jadi ini kita anggap konsentrasi H+ ini adalah molaritas 1. Ini adalah yang pertama M1, yang di sini berarti M2 ya. Kalau 10 minus 2 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 jadi 10 minus 3 dikali volume 2, maka volume 2-nya ini berapa gitu, karena harus diencerkan. Jadi volume 2-nya adalah 10 minus 2 dibagi 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 minus 2 dibagi 10 min 3 caranya tinggal dikurang aja, minus 2 dikurang, ini kan ada minnya ya, kita tulis lagi. Jadi minus 2, min ketemu min kan plus, minus 2 plus 3 jadi 10 pangkat 1 atau 10. Jadi 10 dari volume awal, artinya 10 kali diencerkannya ya. Ini untuk volume 2 nya. Jadi jawabannya yang A. Sebanyak 10 ml larutan asam asetat dengan pH 3 dicampurkan dengan 90 ml air. Berapakah pH larutan sekarang jika diketahui ketetapan asam atau Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Di sini kita tulis dulu diketahui ya. Jadi diketahuinya adalah awalnya volumenya itu 10 ml. Dengan pH awal dari asam asetat atau CH3COOH, ini adalah asam asetat, pH awalnya sama dengan 3. Lalu nanti dicampurkan dengan 90 ml air. Jadi volume 2-nya nanti ditambah 90 ml air. Nah, ditanyanya adalah pH yang sekarang, pH ketika ditambah 90 ml air. Oke, untuk jawabnya pertama kita harus awalnya dari pH dulu nih, dari pH awal. Jadi kalau pH awal sama dengan 3 ya, untuk asam asetat ini merupakan asam lemah. Kenapa? Karena diketahui ketetapan asamnya. Biasanya kalau asam kuat tidak diketahui Ka-nya. Nah, di sini konsentrasi H+-nya sama dengan, karena pH itu rumusnya min log dari konsentrasi H+, ini rumusnya min log dari konsentrasi H+-nya, maka ini akan jadi pangkat. Jadi kita tulis 10, caranya seperti ini, 10, 3 ini akan jadi pangkat jadi 3, tapi karena ini min, ini jadi minus. Jadi kalau pH nya 3, konsentrasi H+-nya 10 minus 3.
Ya, kalau pH-nya 5 ya H plusnya jadi 10 pangkat minus 5 seperti itu ya. Habis itu ini kita buat ke sini dulu. Ini adalah konsentrasi H plusnya. Untuk asam lemah rumusnya adalah konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali molaritas. Kalau kita masukin 10 minus 3, ini kita kuadratin aja. Kenapa kita kuadratkan? Agar akar di sini hilang. Jadi akar dipangkatin 2 itu jadi hilang akarnya, karena akar itu 1/2. Jadi ini kita kuadratkan ya. Ini sama ini jadi habis. Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali molar. Nanti dapat molarnya ya. Jadi 10 minus 3 dikuadratkan, tinggal dikali aja. Tulis dulu 10-nya. Ini kita tulis 10 minus 3 dikali 2, jadi minus 6. Sama dengan 1 kali 10 pangkat 5, kita tulis 10 pangkat minus 5 dikali molar. Hingga dapat nih molarnya. Molar sama dengan 10 pangkat minus 6, tinggal dibagi aja dengan 10 pangkat minus 5. Sama dengan 10 pangkat minus 1. Ini adalah molarnya. Jadi minus 6 dibagi 10 minus 5 hasilnya 10 pangkat min 1. Nah, dari situ ini adalah molaritas 1 ya. Jadi ini adalah mengalami pengenceran. Kenapa? Karena awalnya dia volumenya 10 mili lalu ditambah 90 ml. Jadi peristiwanya adalah proses pengenceran. Jadi V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kenapa? Karena ini rubah volume ya. Di sini kita volume 1 tadi yang awalnya 10 mili, kita tulis di sini, dikali dengan molaritas 1 yang tadi kita cari, kali 10 min 1 sama dengan volume 2, ini tinggal kita tambah 90. Pertama kan 10 mili ditambahkan dengan 90. 10 tambah 90 hasilnya adalah 100 mili, sehingga dapat molaritas 2. Ini kita bisa coret jadi 1 dibagi 100 sama dengan molaritas 2 nih. 1 dibagi 100 hasilnya adalah 10 pangkat minus 2 molar. Ini adalah molaritas 2 setelah ditambahkan 90 ml air. Nah, setelah itu baru kita cari pH lagi. Karena asam asetat atau CH3COOH merupakan asam lemah, maka kita cari konsentrasi H plusnya sama rumusnya, jadi Ka dikali dengan molar, hanya diganti aja molaritasnya pakai molaritas yang kedua yang ini. Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5, molaritasnya 10 pangkat minus 2 ya, yang kedua ini. Nah, setelah itu hasilnya adalah akar dari 1 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 2 hasilnya adalah 10 pangkat minus 7. Karena kalau perkalian tinggal ditambah aja, minus 5 tambah minus 2 jadi minus 7. Ini akarnya dapat 10 pangkat. Kalau akar tinggal dibagi 2, minus 7 dibagi 2 jadi minus 3,5. Maka pH sama dengan minus log dari konsentrasi H plus yang tadi udah kita cari. Jadi minus log 10 pangkat minus 3,5. Nah, ini dapatnya, ini kita hapus dulu ya. Ini nanti dapatnya adalah, kita buat ke sini. Ini tinggal kali aja ke depan. Ya, minus 3,5 kali min, jadi hasilnya adalah 3,5. Jadi pH-nya adalah 3,5. Karena ini sebenarnya 10, karena 10 itu log 10 biasanya tidak ditulis. 10 log 10 itu 1 ya. Jadi tinggal kali aja pangkat, kalikan ke depan, jadi minus 3,5 kali min, jadi pH-nya 3,5. Kita lihat di sini, jawabannya adalah yang D, yang 3,5. Jika konsentrasi ion H+ dalam larutan sebesar 0,002 molar dan diketahui log 2 0,3, maka pH larutannya adalah berapa? Kita bisa tulis dulu deh diketahuinya.
Yang pertama adalah molaritas atau konsentrasinya. Jadi H+ konsentrasinya udah ada, konsentrasi H+ ini kita buat notasinya jadi 2 kali 10 pangkat, ini nolnya ada 3 di depan, jadi pakai minus 3 molar. Nah, yang ditanya adalah pH. Maka untuk menjawabnya kita buat di sini. pH rumusnya adalah minus dari log konsentrasi H+ nya. Nah, ini tinggal kita masukin min log konsentrasi H+ nya berapa ini ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, caranya gimana? Berarti minus 3 ini cara mudahnya tinggal dikalikan ke depan. Nah, ini kita kali ke sini. Ya, berarti kita buat sama dengan pH sama dengan minus 3 dikali min, jadi positif 3. Lalu 2-nya tinggal mengikuti aja di belakang. Ya, jadi dikurang atau min log 2. Nah, ini udah selesai. Nah, 3 min log 2, tapi 2-nya itu udah ada angkanya 0,3, jadi tinggal kita masukin 3 dikurang log 2 sebesar 0,3. Jadi 3 dikurang 0,3 hasilnya adalah 2,7. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau kita lihat di sini 2,7 adalah yang D. Ya. Konsentrasi ion hidrogen dalam larutan yang pH-nya 3 minus log 2 adalah berapa? Nah, kalau kita tulis diketahuinya, kita buat di sini. Diketahui adalah pH 3 min log 2. Maka yang ditanya adalah konsentrasi ion hidrogen, yaitu H+ nya ya. Maka untuk menjawabnya kita buat dari pH, karena kan yang diketahui pH awalnya. pH sama dengan 3 min log 2. Konsentrasi H+ sama dengan, karena pH itu rumusnya adalah min log dari konsentrasi H+ nya, maka cara mudahnya seperti ini. 3 di depan ini akan jadi pangkat, jadi kita tulis 10 dulu. 3 ini akan jadi pangkat, karena ini minus log maka ini ada depannya ada minnya, jadi minus 3. Jadi kalau 3 ya minus 3. Lalu log 2 nya bagaimana? Log 2 nya itu 2 ditulis di depan. Nah, seperti itu. Jadi 2 kali 10 minus 3 ya, satuannya adalah molar. Nah, kalau misalnya contohnya pH-nya adalah 5 min log 3, jadi konsentrasi H+ nya adalah 5 jadi pangkat, jadi pakai min, minus 5. Lalu 3 nya ini taruh aja di depan. Nah, seperti itu. Jadi ini 3 kali 10 min 5 gitu ya. Berarti kalau ini kita balik lagi ke sini, 3 minus log 2 artinya konsentrasi H+ nya jadi 2 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 pangkat minus 3 adalah yang C. Pasangan berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah yang mana? Jadi untuk asam basa konjugasi pengertiannya adalah asam sendiri merupakan donor proton. Dalam hal ini proton itu adalah H+ ya. Kalau basa merupakan akseptor proton atau penerima proton. Di sini proton ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini asam basa konjugasi. Jadi asam itu lebih banyak H pastinya karena dia donor proton. Kalau di sini NH3 jadi NH2, di sini H-nya 3, di sini H-nya 2, maka ini adalah akan menjadi asam. Ini adalah akan jadi basa konjugasi. Kita singkat jadi BK ya, maka ini betul. CH3COOH2+ dengan CH3COO-. Ini H-nya ada 2, di sini H-nya hilang 2. Nah, untuk asam basa konjugasi, untuk
donor protonnya atau akseptor protonnya hanya satu saja ya. Misalnya kalau di sini CH3COOH2, maka ini donornya 2 H plusnya. Jadi ini salah. Jadi selisihnya hanya boleh satu saja. Jadi nggak boleh lebih dari satu. Ini kan 2 ya, H-nya 2, di sini H2-nya hilang. Maka ini salah. H plus dengan OH min, ini jumlahannya 1, ini hanya juga 1, jadi tidak bertambah. Yang bertambahnya adalah O-nya, maka ini adalah salah. PO43 min dengan H2PO4 min. PO43 min dengan H2, H-nya ini bertambah 2. Harusnya selisihnya adalah 1, maka ini otomatis salah. Ini juga H2O dengan H min. Ini H-nya 2, ini hanya jadi 1, betul, tapi ini O-nya juga hilang, nggak boleh. Harusnya yang berkurang hanya H-nya saja ya. Jadi kalau mau H2O dengan OH- baru boleh. Ini juga salah. Jadi yang benar adalah yang A. Oke, untuk video kimia kali ini kita akan membahas tentang asam basa konjugasi. Untuk yang pertama adalah tulislah rumus asam konjugasi dari spesies berikut. Nah, untuk mendapatkan asam konjugasi maka dimulai dari, berarti kita tulis di sini ya, basa ketika menangkap satu proton yaitu H+ ya akan menjadi asam konjugasi. Nah, ini rumusnya untuk mendapatkan asam konjugasi. Nah, untuk yang A, H2O. Kalau H2O ketika dia menangkap satu proton yaitu H+, ya, menangkapnya hanya satu ya. Nah, ini akan menjadi asam konjugasi yaitu H awalnya 2 tambah 1 jadi H-nya ada 3 tambah O, H3O karena awalnya H2O, ini pakai positif. NH3 ditambah dengan satu proton yaitu H+ akan menjadi NH awalnya 3 jadi 4 plus. CO32- ditambah dengan satu proton akan menjadi HCO3. Kenapa? Awalnya nggak ada H jadi tambah H1. Awalnya 2- jadi min aja, berkurang 1 minnya karena ditambah 1 plus. HSO4- ditambah H+ akan menjadi, berarti hanya 1 tambah 1 lagi jadi H2SO4. Yang awalnya -1 jadi ditambah 1 plus jadi minnya hilang. Oke, untuk soal selanjutnya adalah tulis rumus basa konjugasi dari spesies berikut. Untuk mendapatkan basa, maka rumusnya adalah asam melepaskan atau mendonorkan, boleh. Ini melepaskan atau mendonorkan satu proton yaitu H+, sehingga H+ ditambah dengan basa konjugasinya. Seperti ini ya. Maka kalau di sini adalah H2O, kita buat di sini H2O melepaskan satu proton yaitu H+, maka akan jadi basa konjugasi, ini adalah asamnya. Maka kalau melepaskan satu, maka H2 berkurang satu, jadi tulisnya tapi O-nya dulu, H-nya 1 ya. Awalnya 2 jadi 1, OH tapi OH-nya jadi OH-. NH3 melepaskan satu proton yaitu H+, maka akan jadi basa. Basanya itu ini adalah basanya ya. Kita buat di sini, ini adalah basa konjugasi. Nah, kalau ini adalah asamnya ya. Ini adalah asamnya nih. Nah, ini adalah basanya. NH3 melepaskan 1H, berarti akan menjadi NH2. Nah, NH2-nya min. Nah, ini adalah basa konjugasinya. HSO4- melepaskan lagi 1H+, sehingga
basa konjugasinya akan jadi SO4. Jadi H-nya berkurang 1 karena sudah dilepaskan 1. Awalnya min, jadi minnya nambah 1, jadi 2 min. Kenapa? Karena melepaskan 1 lagi proton. Nah, di sini akan menjadi ini melepaskan H+ ditambah dengan NH3. Nah, ini plusnya hilang karena sudah dilepas, H-nya juga berkurang 1. Seperti ini ya. Basa konjugasi dari NH3 ialah yang mana? Oke, untuk basa konjugasi cara mencarinya adalah kita bisa menggunakan rumus untuk dapetin basa konjugasi. Jadi biasanya ini adalah asam. Asam melepaskan 1 proton yaitu H+ akan jadi basa konjugasi. Ya, ini adalah basa konjugasinya. Nah, sekarang ini NH3 ini berarti asam karena kita mau dapetin adalah basa konjugasinya. Maka dia harus melepaskan 1 H atau 1 proton. Atau 1 proton yaitu H+. Maka akan dapat nih basa konjugasinya. Kalau H-nya dilepas 1, yang awalnya NH3 berubah jadi NH3 dikurang 1 jadi NH2. Karena dia melepas 1, maka NH2 min. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah untuk basa konjugasinya adalah di NH2 min ini. Kalau kita lihat jawabannya, NH2 min adalah yang C karena yang D itu NH2 positif ya. Di antara spesies berikut yang tidak mungkin berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry adalah yang mana? Jadi kalau kita lihat dari teori asam Bronsted-Lowry, berarti kita buat di sini asam. Menurut Bronsted-Lowry adalah donor proton. Nah, dalam hal ini protonnya adalah H+, berarti donor H+ ya. Jadi dia harus memiliki H. Kenapa? Karena dia donor proton atau yang memberi proton atau H+. Ini ada H-nya ya, cara mudahnya ini masih ada H. Ini ada H, jadi masih bisa mendonorkan. Untuk yang D ini tidak ada H. Bagaimana dia bisa mendonorkan proton atau H+ jika dia tidak memiliki H? Maka yang tidak mungkin adalah yang D ini. Dia tidak mungkin mendonorkan proton atau H+ karena tidak ada H-nya. Kalau yang E masih ya, masih bisa seperti itu. Larutan asam asetat dengan ketetapan asam atau Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 yang mempunyai pH yang sama dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi 2 kali 10 minus 3 molar, maka mempunyai konsentrasi berapa? Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita tulis diketahuinya, maka ini asam asetat atau kita simbolkan dengan CH3, simbolnya adalah CH3COOH. Ini memiliki Ka sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5. Asam asetat merupakan asam lemah ya. Kenapa? Karena ada Ka-nya, karena diketahui Ka-nya. Nanti kalau asam kuat tidak diketahui Ka. Nah, asam klorida atau HCl ini merupakan, ini ada HCl, molaritas HCl adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. HCl merupakan asam kuat. Seperti ini ya. Nanti pertanyaannya adalah, yang ditanyakan itu adalah berapa sih konsentrasi atau molaritas dari CH3COOH atau molaritas dari asam asetatnya. Untuk menjawabnya kita mau lihat kalau keterangannya itu pH mereka sama. Jadi pH si CH3COOH sama dengan pH dari HCl ya, ini HCl. Nah, maka otomatis kalau mereka pH-nya sama, konsentrasi ion dari H+ dari CH3 pun CH3COOH akan sama dengan H+ dari, ini kita buat begini ya. Ini kita buat seperti ini, sama dengan konsentrasi
H plus dari HCl. Karena di sini molaritas HCl udah tahu, maka kita bisa mencari H plus ya, konsentrasi ion H plus ya dari HCl dulu, berarti HCl ya. Kita buat seperti ini. H plus rumusnya adalah, karena dia asam kuat, maka rumusnya adalah valensi dikali dengan molaritas. Valensi HCl kita tinggal jabarkan aja HCl seperti ini, H plus tambah Cl minus, sehingga valensi untuk H nya ini depannya koefisiennya 1, maka valensinya 1. Nanti kalau misalnya contoh lain adalah H2SO4, maka di sini H nya 2 nih, 2H plus tambah SO4 2-, sehingga ini valensi dari H nya adalah 2 ya. Bedanya seperti itu. Oke, jadi valensinya tinggal kita masukkan ke sini. Jadi kan HCl valensinya 1, tinggal kita masukkan ke sini. 1 dikali molaritas dari HCl ini 2 kali 10 minus 3, sehingga 1 kali 2 kali 10 minus 3 ya, nilainya 2 kali 10 minus 3 molar. Ini adalah H plusnya, nilai H plus dari HCl. Nah, H plus HCl akan sama dengan H plus CH3COOH atau asam asetat. Kenapa? Karena pH-nya sama. Jadi ini juga punya H plus dari CH3COOH ya. Kenapa? Karena pH-nya yang sama. Maka tapi seperti ini, H plus untuk CH3COOH itu beda rumus, karena dia ini adalah asam lemah. Rumusnya beda dengan asam kuat HCl, ini kan asam kuat. Kalau asam lemah rumusnya akar dari Ka dikali dengan molaritas. Nah, yang ditanya tuh yang ini, molaritas dari asam asetatnya. Oke, sekarang kita masukin nih, karena tadi H plusnya sama ya, punya HCl sama punya CH3COOH sama, maka si H plusnya akan dapat 2 kali 10. Ini kita buat yang ini deh, 2 kali 10 pangkat min 3. Ini otomatis punya si asam lemah ya. Untuk menghilangkan akar di sini bisa kita kuadratkan di sini. Jadi karena akar itu pangkat 1/2, kalau dikali 2 ya habis ya akarnya, jadi 1. Ini sama dengan ini, kita bisa tulis akar dikali ini pangkatin 2, akar dikuadratin jadi akarnya hilang. Jadi tinggal kita tulis Ka dikali molar. Ka nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan molar ya. Ini sama ini habis. Ini kita kuadratkan dulu, jadi 2 pangkat 2 itu 4, 10 minus 3 pangkatin 2 itu dikali aja. Tulis dulu 10-nya, minus 3 dikali 2 jadi minus 6. 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, molaritasnya bisa dapat nih. Molaritas sama dengan, tinggal kita bagi aja yang di sini, 4 kali 10 min 6. Tinggal kita bagi dengan 2 kali 10 minus 5. Ya. Nanti dapat 4 bagi 2 hasilnya 2, minus 6 dibagi 10 pangkat minus 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,2 molar satuannya untuk konsentrasi dari asam asetat atau CH3COOH nya. Oke, kita lihat ya yang hasilnya 0,2 molar, berarti jawabannya yang C ya. Warna larutan asam formiat 0,1 molar dengan volume tertentu yang diberi 2 tetes indikator sama dengan warna larutan asam klorida 2 kali 10 pangkat min 3 molar dengan volume yang sama juga diberi 2 tetes indikator tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tetapan ionisasi asam formiat adalah berapa? Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui adalah yang pertama asam formiat atau asam format atau HCOOH ya, bisa ditulis ini rumus molekulnya, memiliki molaritasnya 0,1 molar.
Nah, di sini dengan volume tertentu ya, volumenya sama, indikatornya warnanya sama sehingga dianggap pH antara asam formiat dengan asam klorida itu sama. Jadi pH HCOOH sama dengan pH dari asam klorida yaitu HCl ya. Nah, di sini diketahui asam klorida atau HCl ini merupakan, kalau ini asam formiat itu asam lemah, sedangkan kalau HCl ini adalah asam kuat. Nah, memiliki kalau asam kloridanya molaritasnya sebesar 10⁻³ molar ya. Lalu pertanyaannya, tetapan ionisasi asam formiat. Jadi yang ditanya itu adalah Ka, ketetapan asam dari asam formiat ini. Ka HCOOH ya, atau asam formiat. Nah, karena di sini pH-nya sama, kita untuk menjawabnya seperti ini. Jawab karena tadi warnanya sama, indikator warnanya sama, sehingga pH antara mereka kan dianggap sama, pH HCOOH yaitu pH asam formiat sama dengan pH dari HCl. Tapi di sini kan kalau asam formiat merupakan asam lemah, nah rumusnya nanti akan berbeda ya. Dimana kalau pH-nya sama, otomatis konsentrasi H+-nya akan sama, baik itu asam formiat maupun asam klorida atau HCl. Nah, kalau untuk asam formiat, rumusnya adalah untuk mencari konsentrasi H+ adalah akar dari Ka dikali dengan molaritas. Sedangkan rumus untuk asam kuat, konsentrasi H+-nya adalah valensi, ini kita hapus dulu deh. Valensi di sini adalah valensinya dikali dengan molaritasnya. Ya, nanti karena pH-nya sama, berarti konsentrasi ion H+-nya juga otomatis akan sama. Nah, yang membedakan adalah di rumusnya. Kalau H+-nya untuk asam lemah ini, kalau asam kuat ini. Karena yang dicari adalah Ka ini, Ka asam formiat, maka untuk menghilangkan akar kita kuadratkan dulu nih yang di sini. Kuadratin, maka ini pun harus dikuadratrin. Nah, kita nanti ini sama ini hilang, maka akan sisa Ka dikali molaritas si HCOOH. Valensi HCl ini tinggal kita jabarkan aja, H+ tambah Cl-. Karena di sini H+, maka valensinya adalah 1 karena koefisiennya 1 ya. Nanti kalau H2SO4 seperti biasa, contohnya H2SO4 ini punya 2H, maka valensinya adalah 2 ya. Ini valensinya adalah 2. Berarti ini karena HCl valensinya 1 dikali molar. Molaritas HCl ini juga udah diketahui ya. HCl itu 10⁻³ 10⁻³ ini kuadrat. Ini akar dikali kuadrat itu akan hilang karena akar itu 1/2 dikali 2 jadi pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Ka-nya memang yang dicari, molaritasnya untuk asam format atau formiat adalah, kita cek di sini, formiat 0,1 molar. 0,1 molar itu kita bisa tulis 10⁻⁻1 ya. Nah, 1 kali 10⁻³ ya 10⁻³ 10⁻³ dipangkatin 2 jadi 10, minus 3 nya dikali 2 aja jadi minus 6, maka Ka nya dapat nih ya. Sebentar, di sini kita lihat dulu. Oke, ini asam klorida nih, salah nulis nih. Asam klorida 2 kali 10⁻³, wah 2 nya nih hati-hati ya. Oh, nah 2 kali 10⁻³ ini dikali 2, ini boleh kita hapus dulu deh. Dikali 2 kali 10⁻³ jadi 1 kali 2
itu kan 2 pangkat 2 itu 4 kali 10 pangkat minus 6 ya. Setelah itu KA nya 4 kali 10 pangkat minus 6, tinggal kita bagi 10 pangkat min 1. 4 nya tetap, ini pangkatnya tinggal dikurang aja, minus 6 dikurang minus 1, jadi minus 6 dikurang min 1, jadi min ketemu min plus, jadi minus 5. Jadi ketetapan ionisasi asamnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah 4 kali 10 pangkat minus 5 itu yang D, yang C ya, seperti itu. pH suatu larutan basa lemah valensi 1 sama dengan 10, maka konsentrasi OH- dalam larutan adalah berapa? Maka kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui di sini adalah valensinya adalah 1, pH-nya adalah 10. Maka yang ditanya itu konsentrasi ion dari OH-. Nah, ini kita hapus dulu deh. Konsentrasi dari ion OH-. OH- itu berapa? Ya. Oke, jadi kita mulai dari pH ya, jawabnya. Kita mulai dari pH sama dengan 10. Karena ini merupakan basa, karena basa itu kan di atas 7 ya. Jadi dari pH kita ke pOH dulu. pOH sama dengan 14 dikurang pH. Nah 14 itu ketetapan rumusnya atau ketetapan air ya. 14 dikali pH nya itu 10. Jadi dapat nih pOH nya 14 dikurang 10 itu 4. Dari pOH langsung ke OH- nih. Bisa langsung ke OH-, konsentrasi OH- sama dengan kalau dia 4 maka pangkatnya adalah 10 min 4. Kenapa? Karena dari OH- ke pOH rumus pOH adalah minus log dari konsentrasi OH- nya. Kalau kita misalkan nih OH- nya 10 min 4, berarti kan masukin ke sini min log 10 pangkat min 4. Ini sebenarnya 10 lognya, cuma karena log 10 biasanya tidak ditulis, berarti ini 10 log 10 nya coret, tinggal kali aja minus 4 kali min, jadi dapatnya 4 ya. Ini nih pOH nya 4 ya, berarti ini OH- nya 10 pangkat min 4, satuannya adalah molar. Nanti kalau misalnya pOH nya adalah 5, maka konsentrasi OH- nya 10 pangkat min 5, maka jawabannya adalah yang E ya. Sebanyak 0,25 mol gas amonia dilarutkan dalam 500 ml air dan terdisosiasi sebesar 1% di dalam larutannya. Tetapan kesetimbangan basa amonia tersebut adalah berapa? Oke, kita tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui di sini adalah mol. Mol amonia. Amonia itu adalah NH3. 0,25 mol. Nah, dilarutkan dalam 500 ml air, jadi itu adalah volumenya. Volumenya adalah 500 ml. Ini kita buat liter ya. Kalau kita buat liter akan jadi dibagi 1000 aja, jadi 0,5 liter. Setelah itu terdisosiasi 1%, artinya alfanya atau derajat disosiasinya adalah 1%. 1% itu adalah 1/100. 1 dibagi 100 artinya 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Yang ditanyanya di sini adalah tetapan kesetimbangan basa amonia atau KB-nya. Ya, maka untuk menjawabnya kita bisa cari dengan molaritasnya dulu. Cari molaritas dari NH3 dengan cara mol dibagi dengan volum. Mol dibagi dengan volum. Molnya 0,25 mol dibagi volumenya 0,5 mol. Sehingga ini hasilnya adalah 0,5 molar. Ya. Atau kalau kita mau buat notasinya 5 kali 10 pangkat minus 1 molar. Nah, dari sini kita bisa masuk ke rumus alfa atau derajat disosiasinya
sama dengan akar dari ketetapan basa dibagi dengan molaritasnya dari NaOH ya, senyawanya. Nah, untuk menghilangkan akar di sini, ini tinggal kita kuadratkan aja. Ya, jadi akar itu pangkat 1/2, 1/2 dikali 2 itu 1. Jadi ini sama ini hilang. Akarnya kita masukin, akarnya adalah alfanya adalah 10 pangkat minus 2. Ini kita kuadratkan. Ini kan akar dipangkatin 2 sudah habis. KB nya itu yang ditanya, sisa KB dibagi dengan molar. Molarnya ini ya, dibagi dengan molarnya 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kita kuadratkan dulu. 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, tinggal kali aja, tulis 10 nya dulu. Minus 2 dikali 2 jadi minus 4, sama dengan KB dibagi 5 kali 10 pangkat min 1. Maka untuk mencari KB ya, KB tinggal kali aja ini ke sini. Nah, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 5 kali 10. Ini kalau perkalian pangkatnya ditambah aja. Minus 1 ditambah min 4 jadi minus 5 gitu. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Kita lihat di sini jawabannya 5 kali 10 pangkat minus 5 adalah yang D. Jika 100 ml larutan HCl dengan pH 2 dicampurkan pada 100 ml larutan NaOH dengan pH 10, akan diperoleh larutan dengan, nah di sini jawabannya adalah pH-nya akan jadi berapa ya. Berarti kita tulis dulu diketahuinya adalah ini ada HCl dengan pH sebesar 2, volumenya 100 ml. Nah, terus ada lagi NaOH dengan pH sebesar 10, volumenya 100 ml juga. Nah, yang ditanyakannya kita pindah ke sini, ditanya nanti pH larutan yang setelah dicampurkan berapa. Jadi untuk menjawabnya kita mau buat dulu dari HCl. HCl ini bisa kita cari dari pH-nya. pH sama dengan 2, maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat minus 2 ya. Karena rumusnya adalah min log dari konsentrasi H plusnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi H plusnya adalah 10 minus 2. Kalau pH-nya 4, maka H plusnya adalah 10 minus 4. Kita lanjut ke setelah dapat molaritas atau konsentrasi H plus, karena HCl ini merupakan asam kuat, maka H plus itu rumusnya adalah valensi dikali molaritasnya. Ini adalah valensi dikali molaritas sama dengan 10 minus 2. Nah, valensi HCl karena di sini adalah H-nya 1, maka valensinya 1, sehingga 1 dikali molaritas sama dengan 10 minus 2. Jadi molaritasnya dapat 10 pangkat minus 2 dibagi 1 ya tetap 10 pangkat minus 2 molar. Nah, dari sini kita bisa nyari molnya. Ini kita turunin dulu. Jadi mol sama dengan volume dikali dengan molaritas. Volumenya itu adalah, kita lihat tadi 100 mili, sama-sama 100 mili ya. 100 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Jadi di sini ini sama ini habis. Jadi dapatnya adalah 1 milimol ya. Kenapa milimol? Karena ini masih satuannya mililiter. Oke, sekarang kita mau buat, kalau di sini adalah NaOH-nya. Tadi NaOH pH-nya adalah 10, maka tidak bisa langsung ke, kalau ini kan asam kuat ke H+, kalau NaOH itu kan basa kuat BK ya. Maka dari pH 10 ini kita ke pOH dulu. Jadi ketetapan airnya 14 dikurang pH. Jadi 14 dikurang 10 dapat 4. Nah, baru kita bisa ke OH- atau konsentrasi basanya.
Jadi kalau 4 itu OH-nya 10 pangkat minus 4, seperti tadi yang dari pH ke H+ ya. Setelah itu kita mau buat sama nih, karena basah kuat, rumus OH-nya sama, valensi dikali dengan molaritas. Karena OH-nya ini valensinya 1, OH-nya itu ada 1 ya, dikali dengan molarnya, ini kita dapat molar. Molaritas sama dengan 10 pangkat minus 4 dibagi 1, jadi sama dengan 10 pangkat minus 4. Nah, setelah itu kita cari mol, sama dengan volum dikali molar. Volumenya sama-sama 100 mili, berarti 100 dikali 10 pangkat min 4. Jadi dapatnya 10 pangkat minus 2 ya, atau 0,01 milimol, karena masih dalam volumenya dalam 100 ml. Kita misalkan mau buat reaksinya dari HCl sama NaOH ya. Kita mau buat reaksinya adalah HCl ketika dicampurkan dengan NaOH, maka akan jadi NaCl ditambah dengan H2O. Mula-mula reaksi setimbang ini kita buat dulu. Kenapa? Karena mula-mula HCl-nya ya, yang di atas ini adalah HCl, itu 1 milimol. Kita buat di sini ya. 1 milimol. Di sini NaOH-nya sebesar 0,01 milimol, berarti 0,1. Ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi kita kurangkan dengan mol yang paling kecil. Kenapa? Karena dia akan habis bereaksi duluan ya. Jadi dikurang dengan 0,1. Di sini 0,1, ini minus, ini juga dikurang 0,1. Kenapa? Karena koefisiennya sama semua. Di sini 1 1 1 1. Berarti di sini juga 0,1, ini 0,1 juga. Jadi koefisiennya sama. Nanti kalau di sini misalnya 2, awalnya 0,1, karena ini 2 HCl misalnya, berarti 2 kali 0,1 jadi 0,2 dan seterusnya. Nah, ini ditambah pada saat reaksi berlangsung, kiri berkurang, kanan akan bertambah. Jadi 1 dikurang 0,1 adalah 0,09 milimol. Ini habis, ini 0,1, ini 0,1. Nah, yang kita ambil itu yang ini. Ya, ini adalah HCl. Sehingga kalau HCl itu kan merupakan asam kuat. Jadi mol setelah dicampurkan adalah 0,09. Nah, kita cari molaritasnya. Maksudnya ini langsung aja ya. Kita cari molaritas. Molaritasnya adalah mol dibagi dengan volum. Molnya itu ini milimol ya, karena tadi satuannya masih mililiter. 0,09 dibagi dengan volum. Ingat, volumenya itu ditambah dulu ya. Jadi ditambah dulu 100 mili ditambah 100 mili. Jadi hasilnya 200 mililiter. Ini milimol satuannya, ini adalah 200 mililiter. Nah, jadi dapatnya molar. Jadi hasilnya sebesar, kalau dihitung hasilnya 0,00045, satuannya adalah molar ya. Atau kalau kita mau bulatkan sebesar 0,00 ya, 05 molar. Atau kita mau buat notasi ilmiahnya 5 kali 10 pangkat minus 1, 2, 3, 4 molar. Nah, karena HCl ini merupakan asam kuat, maka yang kita cari kalau udah dapet molaritasnya, kita cari konsentrasi H+-nya dulu dari HCl. Karena HCl asam kuat, maka tadi rumusnya valensi dikali dengan molar, sama ya kalau mau mencari H+. Valensi dikali molar. Jadi valensi HCl itu 1 ya, karena HCl kalau dijabarkan seperti ini nih, H+ tambah Cl minus. Jadi valensinya depannya ini koefisiennya 1, melepaskan 1H. Jadi valensinya 1 kali 5 kali 10 pangkat min 4 gitu. Ya, hasilnya akan sama, 5 kali 10 pangkat minus 4. Dari H+ kita ke pH. pH rumusnya adalah minus log dari konsentrasi H+-nya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nih. Kita masukkan minus log dari 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah
4. Jadi seperti ini nih, ini kan 10 lognya, cuma kalau 10 kan lognya nggak ditulis, jadi cara mudahnya minus 4 dikali min, jadi dapatnya positif 4. Ini adalah positif 4, lalu minus log 5 nya tinggal ngikutin seperti itu, jadi 4 log 5. Nah kita cek nih, karena log 5 nya nggak bagus, kita bisa pakai kalkulator. Dari log 5 itu nanti 0,69, atau dibuletin 4 dikurang log 5 itu 0,69 atau 0,7 kita bulatkan, karena dia nilainya 0,69 bla 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 ya, jadi aku buletin jadi 0,7. 4 dikurang 0,7 hasilnya adalah 3, gitu, 3,3. pH-nya jadi sekitar 3,3. Kalau kita lihat jawabannya, maka berarti yang 3 ini kalau sama dengan 3 tidak, karena lebih dari 3. Jadi lebih cocok yang E3, pH lebih besar dari 3 tapi kurang dari 6 ya, yang E. Hidrazin atau N2H4 terion menurut persamaan N2H4 tambah H2O menjadi N2H5 positif ditambah OH-. Jika pada suhu tertentu Kb N2H4 1,6 kali 10 pangkat minus 6 dan Kw atau ketetapan air 1 kali 10 pangkat minus 14, maka konsentrasi ion H+ dalam larutan hidrida. Hidridanya itu nanti adalah hidrazin 0,1 molar adalah berapa. Kalau dari yang diketahui, maka kita bisa menentukan kalau Kb itu ketetapan basa N2H4, maka hidrazin ini atau N2H4 merupakan basa lemah. Karena yang diketahui adalah Kb-nya ya, sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 6. Terus dia punya molaritas 10 min 1 molar atau 0,1, dan Kw 1 kali 10 pangkat min 14. Kalau kita mau buat di sini N2H4 atau hidrazin ditambah dengan H2O akan menjadi N2H5 ditambah dengan OH-. Konsepnya adalah berasal dari asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam adalah merupakan donor atau pemberi dari proton, donor proton atau H+. Sedangkan basa itu sendiri ya kebalikannya, merupakan penerima atau akseptor proton. Dalam hal ini adalah penerima H+, protonnya ya. Oke, sekarang bagaimana prosesnya? Jadi asam itu karena dia pemberi atau donor proton, maka asam itu memiliki jumlah H lebih banyak ya, lebih besar dibandingkan basa. Kita bandingkan aja nih di sini. Kalau di sini N2H5, oh ini kebalik nih. Aku nulisnya aja udah salah nih. N2H4 ini. Hidrazin N2H4. Nah, kalau di sini N2H4 H-nya jumlahnya 4, sedangkan setelah tanda panah ini yang di kanan H-nya ada 5, N2H5. Sehingga yang lebih banyak H itu adalah yang di kanan, H-nya 5. Maka yang di kanan itu yang lebih banyak H akan jadi asam, yang di kiri akan jadi basa. Atau kita bisa tulis di sini basa, di sini asam konjugasi atau asam K gitu ya. Lalu basa ini mendapat H dari mana? Dari H2O ya. Kenapa? Karena di sini berfungsi sebagai basa, karena dia berfungsi sebagai asam. Kenapa? Karena H2O adalah yang memberi atau donor proton atau H+. Ini adalah asam. Sehingga kenapa ini asam? Bisa kita cek juga dari di sini H-nya 2. H2O itu hanya 2. Menjadi OH- di kanan, H-nya 1. Jadi asam itu lebih banyak H, ini hanya 2, OH- lebih sedikit, akan jadi basa. Atau kita buat sebagai basa konjugasi juga boleh ya. Nah, karena ini merupakan basa lemah hidrazin itu, kita akan mencari nilai konsentrasi OH-nya. Rumus untuk basa lemah adalah Kb dikali dengan molaritas. Ini tinggal kita masukin.
Kb-nya, ketetapan basanya 1,6 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan molaritasnya 10 pangkat minus 1. Ini akan jadi, kita buat 1,6 kali 10. Untuk perkalian pangkatnya ditambah aja, minus 6 tambah min 1 minus 7. Untuk mengakarkannya agar lebih mudah, ini kita buat 16. Maka ini akan jadi 10 pangkat minus 8, nambah 1 ya. Ini nilainya akan sama. Akar dari 16 adalah 4. Akar dari 10 pangkat minus 8, minus 8-nya bagi 2 aja. Minus 8 bagi 2 jadi minus 4. Ini adalah konsentrasi OH-nya. Dari situ kita akan mencari konsentrasi H+, karena kan yang ditanya adalah konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+, kalau kita kali dengan konsentrasi OH- akan menjadi ketetapan air atau KW. Berarti kita masukin aja nih, berarti H+ ditambah, dikali, ditambah 4 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan KW-nya tadi 1 kali 10 min 14 ya. 1 kali 10 pangkat min 14, sehingga H+-nya dapat. Tinggal kita bagi aja 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, ini kita tulis lagi, H+ sama dengan 1 bagi 4 itu 0,25 kali 10, ini min 14 dikurang. Kenapa? Karena pembagian, min 14 dibagi 10 min 4, jadinya 10 min 14 dikurang min 4. Jadi min 14, min ketemu min plus, min 14 tambah 4, sisanya adalah min 10 ya. Nah, ini kita geser sedikit. 0,25 kali 10 pangkat min 10 kita bisa buat menjadi 2,5. Ini nambah 1 nolnya jadi 10 min 11 maksudnya ya. Min 10 tambah 1 jadi min 11. Jadi 2,5 kali 10 min 11 hasilnya. Kalau kita lihat di sini adalah yang B. Jika pH dari 0,1 molar suatu asam lemah adalah 2,7, maka konsentrasi basa konjugasinya itu adalah berapa jika diketahui log 2 adalah 0,3. Maka kita mau lihat dulu nih diketahuinya. Dari diketahui pH asam lemah, berarti kita simbolin aja asam lemahnya adalah Ha ya, sama dengan 2,7. Nah, dari situ diketahui juga konsentrasi atau molaritas Ha adalah 0,1 molar. Oke, jika log 2-nya ini, maka yang ditanya adalah konsentrasi basa konjugasinya, atau kita buatnya OH- karena basa konjugasi. Nah, pertama-tama kita mau cari dulu nih, untuk menjawabnya kita mau cari dulu dari pH dari Ha-nya adalah 2,7, maka kita bisa dapat konsentrasi H+-nya sebesar, jadi caranya seperti ini. Kalau 2,7 itu kan berarti 3 dikurang ya, 3 dikurang log 2 seperti itu. Karena 3 dikurang log 2, nah seperti ini nih, 3 dikurang log 2. Kenapa? Karena 3 kalau dikurang 0,3 hasilnya kan 2,7. Nah, maka konsentrasi H+-nya angka 3 ini akan berfungsi jadi pangkat 10 pangkat minus 3. Kenapa minus? Karena rumus pH itu adalah rumusnya minus log dari konsentrasi H+-nya. Jadi kita pakai minus, 3-nya itu pakai minus. Lalu minus log 2, angka 2 ini ada di depan. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 molar untuk konsentrasi H+-nya. Nah, pertanyaannya adalah konsentrasi OH-nya atau basa konjugasinya. Pertama-tama, kalau misalnya Ha adalah suatu asam lemah terionisasi, akan jadi H+ ditambah dengan A-. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, maka asam dan basanya seperti ini. Ha ini merupakan asam. Kenapa? Karena
dia memiliki H lebih banyak. Karena asam ini melepas 1H plus, maka amin ini akan jadi basa konjugasinya, atau kita sebut dengan BK, basa konjugasi. Nah, kalau di sini koefisiennya 1, H ini kan konsentrasinya 2 kali 10 pangkat minus 3. Kalau H plusnya tadi 2 kali 10 pangkat minus 3, koefisiennya 1, sedangkan A min sebagai basa konjugasi berarti disebut dengan konsentrasi OH min. Ini sama. Kenapa? Karena konsentrasinya ini memiliki koefisien yang sama. Di sini 1, di sini juga 1 ya. Kalau 1 kan nggak ditulis, di sini 1, di sini 1. Maka otomatis kalau koefisiennya sama, dianggap konsentrasinya pun akan sama sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 ya, molar, seperti itu. Atau kalau mau ditulis adalah 0,00, jadi 10 min 3 itu nolnya di depan 3, ini adalah angka 2. Nah, seperti ini ya jawabannya. Jadi konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi dari basa konjugasinya atau OH minnya. Jadi jawabannya adalah yang C. NaH larut dalam air menurut persamaan reaksi atau ion sebagai berikut. H- ditambah H2O akan menjadi OH- ditambah H2. Yang merupakan pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi itu adalah yang mana? Ingat, asam basa konjugasi merupakan prinsip dari Bronsted asam basa Bronsted-Lowry, di mana ya asam berdasarkan prinsip Bronsted-Lowry adalah donor proton. Dalam hal ini proton itu kita sebut dengan H+. Donor berarti pemberi H+. Oke, berarti kalau basa kebalikannya, berarti dia penerima atau akseptor dari proton, atau protonnya adalah H+. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka H bisa disebut juga memiliki lebih banyak, asam itu memiliki lebih banyak H+, atau memiliki lebih banyak H. Seperti ini aja cara mudahnya. Maka kalau ada reaksi seperti ini, kita bandingkan aja H- dengan H2. Kita tidak boleh H- dengan OH- karena di kiri tidak ada O-nya ya. Jadi ini sebelum tanda panah kiri, setelah tanda panah kanan. H- dengan H2, yang lebih banyak H-nya adalah H2 karena di kiri hanya 1. Maka yang di kanan akan jadi asam. Asam di kiri akan jadi basa. Nah, di kanan tinggal dipakein asamnya adalah asam konjugasi. Ya, dipakein konjugasi. Kenapa? Karena basa kalau menangkap 1H ya, menerima 1H akan jadi asam konjugasi. Nah, kita bandingin juga antara H2O, kita bandingin H2O ya dengan OH-. H di sini di kiri adalah 2, H di kanan 1. Maka yang lebih banyak H-nya adalah H2O yang di kiri. Ini akan jadi asam. Kenapa? Karena H-nya lebih banyak. Ini akan jadi basa. Basanya adalah basa konjugasi. Kita singkat aja deh jadi BK, basa konjugasi. Jadi di kanan dipakein konjugasi. Cara mudahnya seperti itu. Maka yang merupakan pasangan asam basa konjugasi ini udah dapat nih jawabannya. Asam basa konjugasi, asamnya dari H2O ya yang ini dengan basa konjugasinya OH-. Ini kesini bisa ya. Jadi pilihannya adalah H2O dengan OH- adalah yang B. Atau bisa juga nih H- dengan H2 ya. Begitu. Ini yang lainnya salah. Dalam reaksi berikut ini, Cn- tambah H2O akan menjadi HCN ditambah dengan OH-. Cn- berlaku sebagai basa. Ya. Di sini sesuai dengan teori siapa? Untuk yang A, pilihannya adalah Arrhenius. Nah, sekarang kita mau lihat pendapat Arrhenius. Pendapat Arrhenius. Untuk Arrhenius berpendapat bahwa asam itu adalah
senyawa atau unsur yang suatu senyawa yang melepaskan ion H positif, H plus. Sedangkan kalau basa itu adalah senyawa yang melepaskan ion OH- atau menghasilkan OH- ya. Nah, di sini Cn itu berlaku sebagai basa. Cn di sini menjadi HCN. Jadi tidak ada unsur OH-nya. Ini tidak sesuai dengan konsep asam basa dari Arrhenius. Maka Arrheniusnya salah. Oke, pendapat yang keduanya, apakah benar berasal dari pendapat dari Bronsted-Lowry? Nah, sekarang pengertiannya kita lihat dulu. Kalau Bronsted-Lowry berpendapat bahwa asam itu adalah suatu donor, atau mudahnya seperti ini. Asam itu adalah pemberi atau donor dari proton. Jadi senyawa yang memberikan proton atau H+. Sehingga karena dia memberi proton, otomatis dia memiliki lebih banyak H. Ya, lebih banyak H juga boleh. Ini kita hapus, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau untuk basa berarti kebalikannya, dia yang menerima atau akseptor proton atau H+. Pastinya dia nilainya akan nilai H-nya lebih sedikit. Sekarang kita lihat di sini. Cn di sini, Cn min ya di sebelah kiri sebelum tanda panah, setelah kanan setelah tanda panah ini kita sebut dengan sebelah kanan. Maka kita bandingkan nih Cn di sini dengan yang di kanan adalah HCN. Ya. Ini kita lihat, kita geser. Nah, seperti ini. Cn min dengan HCN, otomatis yang lebih banyak H ya, lebih banyak H akan jadi asam. Cara mudahnya seperti itu. Yang lebih sedikit akan jadi basa. Karena ini lebih sedikit H-nya, maka ini akan jadi basa. Yang di sini akan jadi asam. Asamnya asam konjugasi kita sebut juga. Sehingga basa di sini bisa jadi asam konjugasi karena apa? Karena basa ini menerima 1 H dari H2O. Jadi dia menerima seperti ini. Jadi menerima 1 H ya atau proton dari H2O menjadi asam konjugasi di sebelah kanan. Karena H2O ini yang memberi atau donornya, maka H2O ini akan jadi asam. Ya, H2O pasangan di sebelah kanannya adalah OH-, sehingga OH- ini berfungsi sebagai basa konjugasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini hanya 2, di sini juga H-nya 1. 2 itu akan jadi asam ya, karena lebih banyak H. Yang sedikit H akan jadi basa karena di sebelah kanan kita pakai konjugasi. Maka yang cocok adalah ini prinsip Bronsted-Lowry. Oke, bagaimana dengan teori dari Lewis? Untuk teori dari Lewis, kita cek di sini Lewis. Untuk Lewis itu kaitannya dengan elektron, sehingga asam itu adalah penerima pasangan elektron, penerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron, donor pasangan elektron. Jadi sedangkan di sini kaitannya dengan elektron itu kurang tepat ya.